Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kembali lagi bersama Iris di pembahasan kita yaitu mengenai new chapter Boku no Hero Academia. Kita bakal ngelanjutin lagi nih, pembahasan tentang apa aja sih yang udah terjadi di manga Boku no Hero Academia. Dan di chapter sebelumnya, kita mungkin agak sedikit pusing sih. Karena kita udah disajikan pertarungan ideologi antara Deku dengan Lady Nagan mengenai dunia pahlawan. Ya, terlepas dari itu semua, di chapter ini kayaknya bakalan menjadi akhir dari pertarungan Deku dengan Lady Nagan. Oke, kalau menurut kalian, siapa sih yang bakal jadi pemenangnya? Apakah ada plot gila yang terjadi lagi di sini? Oke, daripada kelamaan dan kalian semakin penasaran, ya udah langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Chapter Boku no Hero Academia memiliki judul Platitude. Karena aku nggak paham sih soal kenapa judul chapternya begitu, ya udah langsung aja ke jalan ceritanya. Masih ingat dengan kata terakhir Chisaki alias Overhaul di chapter kemarin? Ya, tentang perkataan dia yang bertanya ke Lady Nagan, udah selesai belum pertandingannya? Dan juga keinginannya untuk cepet-cepet menemui bosnya. Ternyata ucapan tersebut bukan tanda loh ya kalau Chisaki ini mulai ngelantur. Bukan, melainkan dia ini punya kesepakatan yang terjalin antara Lady Nagan dengan Chisaki. Jadi di awal chapter ini dibuka dengan flashback yang sepertinya berlatar belakang Lady Nagan mencapai kesepakatan dengan All for One untuk memburu Deku. Chisaki mengatakan nih bahwa dia kenal dengan orang yang diincar All for One itu. Lady Nagan yang mendengar hal tersebut nih merasa terbantu dengan mengungkapkan kalau ini semua layaknya sebuah takdir yang telah ditentukan. Namun, Chisaki meminta syarat sebelum memberitahu informasi mengenai Deku. Awalnya si Lady Nagan ini mengira Chisaki itu meminta untuk membunuh Deku. Lantaran semua yang terjadi pada Chisaki saat ini ya nggak lepas kan dari ulahnya si Deku yang ngalahin dia gitu. Sehingga sebelum mengatakan apa yang Chisaki mau, Lady Nagan menyebut dia nggak mau jadi alat balas dendamnya Chisaki. Tapi ternyata bukan. Rupanya syarat Chisaki mau memberi informasi mengenai Deku adalah Lady Nagan harus mengantarkannya untuk bertemu sang bos yang juga ayah angkatnya. Chisaki juga menambahkan bahwa dia sudah kehilangan segala yang dia punya dan si bos adalah satu-satunya yang dia miliki saat ini. Well, meskipun sebenarnya agak sedikit kesel sih karena Overhaul ini sebelumnya kan pernah manfaatin Eri-chan ya kan, tapi nggak tahu kenapa ngelihat dia di sini tuh bener-bener agak kasihan sih. Oke, back to fight again. So, kita kembali lagi di arena pertarungan antara Lady Nagan dengan Deku. Di sini jauh dari keduanya, Overhaul berteriak makin kencang yang meminta Lady Nagan untuk segera mengantarkannya menemui bosnya. Lady Nagan yang kondisi sebelumnya agak mengalami cukup kesulitan nih karena lintasan peluru yang dia keluarkan itu kan berhasil ditebak oleh Deku. Kemudian dia melakukan taktik untuk mengalihkan perhatian Deku, yaitu mengarahkan peluru tersebut ke arah Overhaul. Sambil menembakkan peluru tersebut, Lady Nagan kemudian berkata ke Deku, seperti apapun orang yang ada di pengawasannya pasti tetap menjadi beban ya kan? Dengan cepat serangan Lady Nagan tadi meluncur ke arah Chisaki. Sayangnya rencana Lady Nagan ini masih belum cukup untuk mengalahkan Deku. Malahan Deku makin menggila karena mengeluarkan kekuatan terbaru miliknya di sini. Dan teknik tersebut bernama Fall 100%. Dengan mengeluarkan teknik barunya ini, Deku bergerak begitu cepat untuk mengubah arah ke Chisaki serta melesat tepat di bawah peluru Lady Nagan. Kecepatan Deku yang gila ini berhasil menyelamatkan Chisaki yang nyaris tertembak. Amazing. Oke, sebelum ngelanjutin ceritanya kita ulik sedikit aja nih perihal teknik Fall 100% yang kurang lebihnya aku tangkap di chapter ini. Jadi yang aku pahami di sini adalah teknik Fall 100% ini merupakan teknik penggabungan antara 45% One for All yang berhasil Deku kendalikan dengan quirk Fajin. Lebih lengkapnya begini, Deku dengan kecerdikannya dalam menganalisa melakukan gerakan yang berulang dari bagian tubuhnya. Tujuan gerakan pengulangan di sini adalah untuk mengumpulkan energi yang dia punya. Nah, dengan energi yang udah terkumpul akibat gerakan berulang tadi, maka Deku dapat menggunakan quirk Fajin dengan lebih maksimal. Sehingga pelepasan kekuatan yang diluncurkan menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Dengan konsep penerapan quirk seperti ini, Deku nampak seperti menggunakan 100% kekuatan One for All as always. Kalau dalam pemanfaatan konsep quirk yang dimiliki, Deku emang juara banget sih asli.
Ya kita harus akui sih, dengan kecerdasan yang dia punya, dia cukup layak untuk dihadiahi One for All ya guys. Setuju gak sih? Oke, kita lanjut ke pertarungannya. Melihat kecepatan gila Deku tadi membuat Lady Nagan terkaget dengan kemampuan yang dimiliki Deku. Usai berhasil menyelamatkannya, Deku juga berkata kepada Chisaki kalau kita belum selesai. Sepertinya perkataan Deku ini juga memberi isyarat nih. Selain memberi pertarungan dengan Lady Nagan yang belum selesai, kayaknya Deku juga mau membicarakan sesuatu dengan Chisaki. Pewaris ketiga yang melihat aksi Deku tadi juga kagum nih dengan tindakan Deku. Deku yang menyadari kalau penggunaan seluruh quirk pewaris One for All dalam satu waktu akan menghasilkan gerakan yang kurang terpadu, yang berdampak pada gerakan Deku yang sempat terhenti saat sempat menyergap si Lady Nagan. Berkaca dari kejadian tersebut, Deku kembali memutar otaknya nih dengan hanya menggunakan 3 quirk, yaitu One for All, Black Whip, dan Fajin. Setelah berbicara dengan Chisaki tadi, Deku kembali berputar arah ke Lady Nagan dan menyerang Lady Nagan dari jarak jauh dengan menggabungkan 3 quirk tadi. Teknik baru tersebut bernama Vault 100 Manchester Smash. Teknik yang Deku gunakan untuk menyerang Lady Nagan dengan meningkatkan kekuatan milik One for All, kemudian dilepaskan kekuatannya dengan cepat oleh Fajin serta bermanuver menggunakan Black Whip. Wow, gokil! Asli, keren nih. Serangan Manchester Smash tadi sukses mengenai sniper rifle milik Lady Nagan. Ya, membuat sniper tersebut hancur dan Lady Nagan juga kehilangan keseimbangan. Game over. Deku yang sukses dengan serangan gilanya tadi berteriak kepada Lady Nagan bahwa ini sudah berakhir. Melihat Deku yang masih mau menyelamatkan overhaul, Lady Nagan sedikit dibuat tersentuh nih lantaran Deku melakukan hal tersebut tanpa pikir panjang. Lady Nagan terjatuh, namun sebelum dia mencapai tanah, Deku sempat untuk mencapai tangannya. Sambil memegang erat tangan Lady Nagan yang akan terjatuh, Deku mengatakan sesuatu kepada Lady Nagan. Deku yakin betul kalau Lady Nagan tidaklah sepenuhnya menjadi penjahat maupun berpihak dengan All for One. Alasannya ada 2. Pertama, tembakan Lady Nagan ke arah Chisaki yang terlihat meleset menandakan Lady Nagan ini gak sungguh-sungguh untuk membunuh Chisaki. Sedangkan alasan kedua, Lady Nagan ini gak langsung menghabisi Deku di serangan pertamanya, padahal saat itu adalah momen terbaik untuk membunuh si Deku karena Deku yang gagal mendeteksi niat membunuh Lady Nagan. Kedua alasan tersebut ya nampaknya cukup untuk meyakinkan Deku kalau Lady Nagan gak sepenuhnya jahat. Next, Deku juga menambahkan nih, Lady Nagan yang sudah melihat sisi gelap pahlawan harusnya bisa memberikan cahaya di sisi tersebut. Kemudian dengan lantang, Deku juga mengatakan Lady Nagan harus berada di pihak pahlawan. Kira-kira nih, menurut kalian apakah Lady Nagan mau menerima ajakan Deku? Oke, next. Mendengar ucapan Deku tadi, Lady Nagan merasa tersentuh. Dia melihat jiwa kepahlawanan yang luar biasa telah dimiliki oleh Deku. Lady Nagan membalas semua ucapan dan dia mengatakan, Midoriya Izuku, kau memang... Sayang banget, belum selesai Lady Nagan mengucapkan perkataannya, terdapat retakan di wajah Lady Nagan yang gak lama. Kemudian Lady Nagan tubuhnya meledak. Boom. Ya gak salah lagi guys, meledak. Rupanya ledakan tadi adalah ulah sang villain utama, All for One. All for One kayaknya udah mengantisipasi nih, semisal Lady Nagan bakal mengkhianati dia dan berpihak lagi ke sisi pahlawan. Dengan pemikiran tersebut, All for One sepertinya menanamkan bom bersamaan dengan pemberian quirk tambahan kepada Lady Nagan. Dengan jahatnya, All for One juga mengatakan, sampai kapanpun, Lady Nagan akan selalu menjadi alat untuk mencapai tujuan orang lain. Makin lama makin ngeselin ya All for One ini ya. Dan tubuh Lady Nagan terbakar. Chapter kemudian ditutup dengan Hawks yang merupakan mantan junior alias Kouhai dari Lady Nagan menangkap tubuh Lady Nagan sebelum jatuh ke tanah. Ya, selesai deh. Gimana? Perasaan kalian gimana? Gue pribadi kok agak sedih ya. Awalnya kan kayak kita terkesima banget nih dengan teknik baru yang dilepaskan Deku di chapter ini tentunya. Ya perkembangan Deku menggunakan One for All ini udah bener-bener di tahap yang berbeda lah. Deku jadi lebih tenang, dia lebih cerdik, plus kekuatan yang dimiliki juga makin kuat gitu. Ditambah dengan berbagai kombinasi quirk pewaris sebelumnya membuat Deku bisa melancarkan serangan yang lebih variatif.
Ini bisa dilihat kan, awalnya Deku sempat nih kesulitan saat pertama kali menggunakan Fajin, tapi akhirnya bisa memanfaatkannya dengan maksimal dan membuat Lady Nagan berhasil dikalahkan. Jadi bener nih, prediksi di pembahasan chapter 313 sebelumnya, kalau quirk Fajin ini bersifat melepaskan yang bakalan support banget dengan sifat penimbunnya dari One for All gitu. Sehingga menghasilkan serangan yang cukup efektif lah. But dibalik rasa senang, semuanya harus patah pada akhir cerita. Lady Nagan yang harusnya punya potensi buat jadi new partnernya si Deku meledak oleh All for One. So ini juga jadi kabar buruk buat kalian semua yang menganggap kalau Lady Nagan itu kan cantiknya bukan main. Karena di chapter ini kita harus melihat dia terbakar dan hangus. Oh, so sad. Oke. Apa Lady Nagan berhasil selamat ya? Atau perjumpaan kita dengan Lady Nagan memang harus diakhiri sampai di sini? Daripada makin patah hati, mending kita tunggu next chapternya di minggu depan aja guys. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nantinya kita bakal membahas mengenai hal seru lainnya sih. Mungkin soal quirk Fajin, kayaknya lumayan asik nih kalau kita ulik lebih dalam lagi. Ya pokoknya nantikan aja lah di next pembahasan kita soal Boku no Hero Academia Blurs Ultra. Okay, so see you again next time. Adios, caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.